Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Susanto, CGP Angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Seputih Mataram, Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya akan melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari tentunya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah tempat saya dan juga di sekolah di lingkungan tempat saya tinggal. Tentunya tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi saya untuk menunjukkan pemahaman saya mengenai keseluruhan isi materi, dan saya juga diberi kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang saya hadapi. Mudah-mudahan tugas ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Susanto, CGP Angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan sebuah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menikmati. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Cindy. Pipet ya? Oh, iya. Ngapain nak? Absen, Bu. Oke, lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hartati SPD MM. Saya Kepala Sekolah SMA 1 Seputih Mataram sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang. Permisi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Permisi, Bu. Ya, silakan Pak Santo. Gimana Pak Santo? Sehat dong. Silakan Pak. Gimana Pak Santo? Oh iya, Bu. Kebetulan saya kesini ada tugas demonstrasi kontekstual dari program diklat saya, calon guru penggerak angkatan ke-10 berkenaan dengan wawancara. Oh ya, dari CGP Angkatan 10. Iya. Oke, silakan Pak Santo. Oke, baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Bu. Gimana, Pak Mungkin Santo? yang langsung saja. Iya. Berkenaan dengan CGT ini ada beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan kebijakan Ibu sebagai kepala sekolah di sini Bu. Yang pertama kan pastinya Ibu akan ada banyak masalah gitu, masalah yang dua-duanya benar dan dua-duanya itu butuh perjuangan untuk menyelesaikannya. Pengalaman selama menjadi kepala sekolah Bu, bagaimana selama Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral dalam hal ini? Kalau kasus dilema etika memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan kalau untuk bujukan moral, kasus yang memiliki nilai yang sudah benar dan salah satunya kita lebih mudah dalam hal untuk mengambil keputusan untuk masalah bujukan moral. Seperti itu Pak Santo. Jadi kalau bujukan moral sepertinya lebih tidak mudah. kompleks gitu ya Bu ya? Iya, kita lebih mudah. Baiklah Bu, mungkin selama ini kan sudah ada kasus dilema etika dan juga bujukan moral. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini gimana Bu?
Kalau untuk kasus yang mempunyai sama nilai kebajikan, kita mempertimbangkan yang pertama yaitu untuk keputusan pertama lebih ke nilai toleransi ya. Kita dapat bicarakan terlebih dahulu, kita ajak ngobrol dulu, kita intinya dari hati ke hati dulu. Selanjutnya baru bila tidak ada setelah kita bertoleransi, baru kita akan melakukan untuk bila tidak ada perbaikan akan adanya nilai yaitu keadilan ya, karena nilai keadilan harus kita tentukan sesuai dengan prosedur yang dan ketetapan yang berlaku. Oh gitu ya, Bu. Jadi ada nilai toleransi terlebih dahulu sebetulnya, nanti apabila itu tidak bisa dilaksanakan baru nilai keadilan. Oke, bila tidak ada perbaikan ya. Iya, baiklah Bu, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini yang Ibu akan lakukan berkenaan dengan hal itu. Oh, untuk guru-guru terutama guru-guru dan juga pegawai di sini. Oh iya ya. Gitu. Baik. Kalau untuk langkah pertama biasanya dengan komunikasi kita panggil, itu tadi dibicarakan dari hati ke hati, kita ajak ngopi bareng ya. Seperti itu. Selanjutnya bila tidak kita beri teguran. Teguran itu ada teguran pertama, kedua dan ketiga. Nggak langsung gitu Bu ya? Enggak dong, namanya ini mesti kita bicara dulu. Setelah itu kita beri surat teguran ya atau surat peringatan ya, 1, kedua dan ketiga. Bila tidak ada perubahan di internal, kita akan komunikasikan di tingkat selanjutnya, yaitu kita di tingkat pengawas, di MKKS ya. Terus kita ada cabang dinas, kita akan komunikasikan, selanjutnya akan kita laporkan ke dinas melalui kepala cabang dinas, baru nanti kalau masih berlanjut dan tidak sesuai dengan aturan kita lanjutkan ke inspektorat sesuai dengan aturan, apalagi kalau ASN itu ya Pak Santo seperti itu. Jadi ada langkah-langkah awal, langkah tengah sampai sebelum berkeputusan itu ada langkah-langkahnya Bu ya? Ya, itu juga kita musyawarahkan terlebih dahulu, kita rapatkan internal di dalam sekolah. Oh, jadi ada langkah-langkah yang memang harus dilaksanakan terlebih dulu sebelum ada keputusan ya Bu ya. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tati anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika ini? Dalam kasus dilema etika ya tadi dikatakan yaitu kita komunikasi ya yang pertama, langkah pertama. Bila tidak ketemu di komunikasi, kita akan berikan teguran. Setelah itu ya peringatan. Setelah itu sekolah akan konsultasi ke pihak yang lebih tinggi, misalnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, seperti itu. Sampai ada iya, nanti ada ketentuan selanjutnya. Oke, sehingga dilema etika itu bisa terselesaikan lah ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu. By the way, sedangkan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan dalam kasus dilema etika ini pastinya karena sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah tidak ada lagi tidak satu lagi visi dengan sekolah. Bila nilai toleransi tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu menegakkan keadilan. Seperti itu. Jadi begitu Bu ya. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Dan apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk maupun prosedur yang seperti apa sih yang biasanya diterapkan? Saya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini. Biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri.
Dalam pengambilan keputusan tak harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya rumit, karena perlu adanya pertimbangan atau musyawarah atau rapat ya. Namun bila kasusnya tidak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, sehingga prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Seperti itu Pak Santo. Oh, jadi begitu Bu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah dalam hal ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau juga membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam terutama kasus-kasus dilema etika ini? Dalam kasus dilema etika biasanya karena kita di lingkungan sekolah ini, yang pasti ada, sebelum kita mengambil keputusan ada diskusi antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ini kan kita ada wakilnya 4. Selanjutnya ada warga sekolah juga, yaitu guru-guru ya, dan juga dukungan dari pengawas. Kita ada pengawas pembina untuk SMA 1 seperti Mataram. Ya. Oh, jadi memang ada faktor-faktor dan orang-orang yang membantu dalam hal ini sampai menyelesaikan kasusnya Bu ya? Iya dong. Nah ini udah pada tahap akhir nih Bu, pertanyaan saya adalah dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, tentunya ada kasus, bagaimana menyelesaikannya, sampai ada orang-orang yang memang bisa mempermudah semuanya. Pertanyaan saya, mungkin pembelajaran apa sih yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika yang memang kompleks sekali ini? Dalam mengambil keputusan, bila ada dua nilai yang bersinggungan, ini kita biasanya mempertimbangkan dahulu, yaitu agar keputusan yang kita ambil itu sesuai aturan dan memiliki nilai kemanusiaan juga. Tadi balik ke tadi Pak Santo, kita komunikasikan dulu, kita berikan teguran. Bila tidak juga berubah, tidak ada perubahan, ya kita tegas dengan aturan yang berlaku, seperti itu. Jadi tetap pada pengambilan keputusan yang tidak semena-mena. Iya, tetap ada nilai kemanusiaannya. Baiklah Bu, saya rasa sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan lugas tadi. Mudah-mudahan saya juga banyak belajar dari bagaimana mengatasi kasus dilema etika yang memang biasanya terjadi di dalam lingkungan sekolah. Ya, baik Pak Santo. Yang jelas saya ucapin terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas wawancara yang saya juga banyak belajar dalam kasus dilema etika ini. Saya rasa itu saja, pasti Ibu sibuk, jadi saya mohon pamit dari Bu. Oh iya Pak Santo, baik, terima kasih juga ya. Terima kasih banyak Bu. Hati-hati ya. Sama-sama. Makasih Bu sekali lagi. Pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Hari ini saya di SMA Pancasila seperti Mataram untuk ketemu dengan seseorang yang penting di sekolah ini. Yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar? Tante gak ada kan? Oke, kesana dulu ya. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala SMA Pancasila yang berkenaan dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun perkenalkan, saya Dr. Ades Inengah Muntek, Kepala SMA Pancasila Seperti Mataram sejak tahun 2015 sampai sekarang. Permisi. Ya, masuk Pak. Ya.
Silakan duduk. Baik. Terima kasih Iya. Pak. Gimana, Ustaz? Iya Pak Ngetek, saya kesini ada keperluan berkenaan dengan saya kan CGP ada tugas mewawancarai Pak Ngetek gitu sebagai kepala sekolah di SMA Pancasila ini. Calon guru penggerak. Iya, betul sekali. Bisa saya mulai, Bli? Ya, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini nih Bli, tentunya kan sebagai kepala sekolah pernah ngalamin kasus galau lah ya. Mungkin kasus tergalau yang pernah dirasain apa ya? Kaitan dengan apa misalnya? Oh iya, betul sekali. Mungkin saya tidak menjelaskan. Mungkin kaitan dengan etika dilema deh. Jadi ada dua keputusan yang sama-sama berat, terus atau sama-sama benar, sehingga sampai ke bawah pikiran gitu. Iya, iya. Kalau kasus seperti itu sebenarnya banyak juga sebenarnya kalau kita cari-cari, kalau kita lihat ya misalnya seperti kasus siswa dalam hal antar lanjut atau berhenti sekolah karena tentu memang sekolah itu selalu ada tata tertib dan manakala memang tata tertib itu ada ngomongnya umpama ada dilanggar itu kan itu ada sanksi. Nah disinilah kadang-kadang dalam mengambil keputusan memberikan sanksi ini, di sini kadang-kadang muncul dilema. Karena galau di sini, Mister. Ya, berkenaan dengan siswa tentunya ya. Apalagi dengan tata tertib. Jadi ke pertanyaan pertama ini, asik banget ternyata kayaknya ada relate dengan ini nih. Yang pertama mungkin bagaimana selama ini sampean sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral lah begitu. Ya. Jadi selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus di dilema etika, betul, dilema etika. Dalam kasus tersebut ini kita ini memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan rujukan moral dalam kasus memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya sehingga bisa lebih mudah dalam pengambilan keputusan, terutama masalah kesiswaan. Iya. Jadi kalau dilema etika itu dipertimbangkan dulu, kalau rujukan moral itu sudah pasti salah benarnya lebih mudah ya, begitu ya? Iya, Pak Ngetek ya, terutama di siswa anak. Terus yang selanjutnya bagaimana pasti sebagai seorang kepala sekolah kan punya pengalaman bagaimana sampean gitu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya sampean, terutama untuk kasus-kasus di mana ada seperti yang tadi sampean bilang ada dua kepentingan yang sama dan dua-duanya itu mengandung kebijakan. Itu gimana? Jadi begini ya, Mister. Ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kewajiban yang harus dipertimbangkan, kedua nilai tersebut Mister sebagai sering kita memang itu membuat bingung dalam mengambil keputusan. Namun saya harus berusaha terlebih dahulu. Walaupun bingung, tetap membuat suatu keputusan dengan tentu ada pertimbangan nilai kemanusiaan atau nilai kasihan. Karena bagaimanapun orang tua menitipkan siswa kepada kita, ya kita tentu walaupun memang secara ini ada ketentuan, tapi tidak serta-merta artinya ketentuan itu kita gunakan, kita jadikan untuk menghukum siswa sehingga nanti setelah hukuman itu di mana nanti orang tua juga ikut dirugikan. Tetap memang masih bisa segala sesuatu dilakukan. Ya tadi kita sudah sampaikan ada nilai rasa kemanusiaan, nilai kasihan, itu tetap nanti kita ini kan ya, memberi kesempatan tentunya agar usaha melakukan perbaikan. Namun bila tetap tidak ada usaha untuk memenuhi, untuk memperbaiki, artinya memperbaiki apa yang mereka sudah lakukan, tentu maksudnya ada kesalahan-kesalahan yang mereka ini kita sudah beri pertimbangan itu.
tetap nanti keputusan tetap yang harus diambil. Apa ya? Jadi dari nilai kemanusiaan tersebut ada nilai yang moral lainnya yang harus dikedepankan. Betul. Oke. Tentunya ada langkah-langkah Pak Nentet berkenaan dengan sampean sebagai kepala sekolah yang selama ini dilakukan terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya sampean harus lakukan? Kalau langkah itu tentu ada, Mister. Karena gimana pun artinya kan untuk mengambil suatu keputusan kalau tidak ada langkah kan seperti betul sekali. Kalau kami ya kebetulan saya nanti sebagai kepala sekolah ya walaupun pertama secara usia saya tua dan sebagainya, tetapi secara pengalaman saya jauh dari artinya jauh kekurangan tentunya. Karena itu ya tentunya langkah misalnya saya ambil itu langkah pertama yang biasanya itu adalah dengan komunikasi untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena kadang-kadang anak tidak sekolah, kenapa sih? Apakah mereka memang betul-betul karena malas atau kadang tanpa sepengetahuan kita anak-anak itu Mister. Kadang anak-anak itu kita tidak tahu tanpa sepengetahuan kita, dewan guru maupun pihak sekolah. Kadang-kadang justru mereka itu membantu orang tua maksudnya. Ya misalnya, usah jauh-jauh di lingkungan kami Mister. Ada anak yang memang kadang-kadang setelah kita cari tahu kadang diberi beban pagi-pagi sebelum sekolah di aras karet ngomongin walaupun itu sebenarnya bukan tugas mereka. Itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu kita berikan. Ya, tentu walaupun mereka itu benar artinya menurut kita, tapi kita tetap memberi teguran bahwa si anak itu belum saatnya untuk melakukan hal seperti itu karena tugas mereka di usia ini, apalagi mereka memiliki predikat seorang pelajar, seorang siswa yang harus menjalankan tugas terbebankan juga. Itu pertama teguran pasti kita tetap berikan. Kemudian setelah teguran kalau mereka masih begitu ya kita mengadakan pemanggilan ada beberapa tahap misalnya ke orang tua, tahap-tahapan tetap kita inikan. Bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap diindahkan juga ya kita melaksanakan langkah berikutnya konsultasi dengan para waka, dengan para guru wali kelas terutama karena mereka yang punya peran yang penting juga. Memang selain itu juga peran serta guru wali kelas itu harus juga kita sering Mister di sekolah juga mengadakan yang kunjungan visit bahasanya sekarang. Kunjungan rumah lah, visit ke ini untuk mengetahui karena kadang-kadang apa yang disampaikan oleh anak kita kan tidak tahu kebenaran. Kita padukan dengan jawaban orang tua. Ya kira-kira seperti itu. Tetap ada langkah-langkah prosedur tertentu yang nanti sampai pada akhirnya, apalagi seperti yang dikatakan tadi, ternyata anak-anak itu tanpa sepengetahuan kita melakukan sesuatu. Bagus Pak, saya salut ya berkenaan dengan hal tersebut. Baiklah, Bli tadi sudah menggunakan langkah-langkah dan prosedur yang kalau menurut saya itu keren banget sih. Ternyata sebelum berkeputusan itu panjang tuntutan prosedurnya. Namun hal-hal apa saja sih yang selama ini sampai anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan, terutama seperti kasus-kasus seperti tadi. Itu kan kasus dilema etika ya tentunya. Wah, ini hal efektif ya. Efektif ini gimana ya? Ya kalau menurut saya sih hal efektif dalam mengambil keputusan sekolah, khususnya di SMA Pancasila, karena kadang-kadang di sekolah lain pasti beda. Betul. Belum nanti orangnya siapa, kemudian ini tingkat kemampuannya juga berbeda. Tapi kalau menurut saya pribadi sebagai kepala sekolah SMA Pancasila, itu hal yang paling efektif itu dalam melakukan ini itu ya seperti tadi komunikasi. Ya kita memang harus tidak bosan-bosannya komunikasi. Ya
itu kalau pengertian komunikasi kita sudah paham semua bahwa dilakukan dua arah gitu. Tidak hanya pihak sekolah saja ini pihak yang lain ya. harus juga pihak-pihak yang lain itu harus tetap ini. Terutama kalau memang siswa ada masalah, ya orang tua mestinya ikut ya, berperan aktif di sini. Kalau tidak gitu hanya sedih aja tentu. Ya itu Mister, yang komunikasi itu yang penting. Kalau toh memang komunikasi kita tidak ini, ya itu tadi memang harus ada peringatan, ada kemudian teguran, kemudian sanksi yang memang itu betul-betul gimana caranya semua kita laksanakan itu. Walaupun nanti setelah dari saksi, peringatan segala macam menghasilkan keputusan, jangan sampai merugikan pihak-pihak tertentu. Ya, humanis lah apa ya bahasanya itu apa? Iya betul ya, lebih humanis, lebih approach ya. Approach-nya itu lebih ke kasih sayang, ke sebuah komunikasi lah ya. Kira-kira kalau kami seperti itu. Tapi benar yang dikatakan Pak Nenter, karena memang saya juga bertanya kan selama ini dan kasusnya di sekolahnya sampean. Oke, bijaksana itu. Mungkin selanjutnya mungkin kalau tadi sudah hal efektifnya, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan nih dalam mengambil keputusan? Kan biasanya itu jadi suatu masalah, namun saya memandangnya ini sebagai sebuah tantangan dalam mengambil masalah. Itu apa nih? Kalau tantangan Mister, tadi kita sudah ini kan hal yang paling bagus untuk menyelesaikan suatu masalah adalah komunikasi. Iya. Nah, komunikasi ini kadang-kadang kita jalan buntu Mister. Siswa misalnya, kita sudah tahu siswa kita sering kita panggil. Kemudian kita laksanakan apa yang ini si orang tua kita panggil, alasan siswa seperti inilah itulah orang siswa orang tua tidak sempat hadir, keladang, buruh dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita membuat ini. Sisi lain ya kita tetap harus membina keterjalinan kita, keterjalinan itu ya, kasih sayang tadi. Dan memang itu ini tidak berhasil, umpama masih banyak harus kita tempuh, tetap harus ada pendekatan. Kadang-kadang ngomongnya kita sebagai individu, ya artinya di luar sebagai ini ya, sebagai kepala sekolah ya. Kadang-kadang kita merasa diabaikan oleh siswa. Kadang orang tua memang kita panggil, kita telepon tidak diangkat. Itu sering terjadi misteri itu ya. Tapi bagaimanapun itu memang kita harus cari itu sampai betul-betul komunikasi itu terjalin. Jadi tantangannya justru di situ ya. Oke, terima kasih. Saya sudah menemukan jawaban tantangannya, ternyata ya lumayan bulat-bulat di komunikasi yang sulitnya menjalin hubungan. Oke. Dan ini mungkin tentunya dalam ada tantangan itu tentu adanya tata kelola atau jadwal tertentu nggak sih dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama etika dilema seperti ini. Mungkin Bapak bisa maksudnya beli langsung menyelesaikan di tempat atau juga memiliki jadwal karena ini kasusnya lama segera terselesaikan, atau bentuk prosedur apa dijalankan yang mau dijalankan sampean di? Ini bicara tentang kasus Mister ya. Karena kalau kita bicara kasus, kadang-kadang kasus itu insidental sih. Tidak selalu artinya ini. Karena itu dalam setiap menyelesaikan kasus itu, kalau kami memang kadang-kadang karena kasus, sekali lagi kasus itu tidak bisa artinya kita terka kapan adanya, ya memang tidak memikirkan penjadwalan, tidak ada jadwal kasus kapan harus di sewaktu-waktu kecuali itu memang ada tahapan yang harus kita lalui, ya itu kan tetap selanjutnya baru kita ini kan. Tapi sepanjang kasus itu memang ada ini, ya kita tidak memilih waktu tempat. Ya. Jadi artinya itu fleksibel tergantung bagaimana situasi kondisi dan kasusnya. Dengan kesulitannya. Oke, baik. Nah, sekarang ke pertanyaan berikutnya, Pak Nenter. Mungkin sebagai seorang kepala sekolah kan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu sampean dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang seperti
ceritakan tadi? Hal yang mempermudah dalam saya mengambil suatu keputusan selama ini, ya karena memang ada beberapa pihak yang mendukung tentunya, seperti misalnya ada musyawarah antar kami dengan bawahan kami, terutama dengan wakil-wakil kepala sekolah, baik itu wakil kepala sekolah kurikulum yang terkhusus juga kaitan dengan wakil kurikulum kesiswaan, di mana warga sekolah juga selalu berkoordinasi dengan pengawas pembina, di mana beliau secara otomatis juga memang harus mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan terakhir, Bli, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kemudian pengalaman-pengalaman yang tadi disebutkan yang luar biasa tadi, pembelajaran apa sih yang Bli petik atau Bli ambil sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Sebagai seorang pemimpin, saya tentu harus tegas dalam mengambil keputusan. Bila ada dua nilai atau lebih yang bersinggungan, kita bisa mempertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil segala sesuatu agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan aturan, namun tetap memiliki ataupun menimbang nilai kemanusiaan, di mana kita juga sebagai kepala sekolah itu merupakan suatu pimpinan di suatu lembaga yang paling tertinggi, yang memang harus tidak semata-mata kita berdasarkan logika, faktor lain juga harus kita pertimbangkan, Pak. Contoh misalnya dalam kasus siswa yang bisa lanjut atau mereka harus berhenti, kaitan kehadiran mereka tentu itu setelah adanya rapat, di mana rapat tadi kita sudah sampaikan bahwa sebelum mengambil keputusan itu harus selalu ada rapat, musyawarah ataupun diskusi baik dari jajaran wakil dengan kepala sekolah, termasuk juga ada dewan guru di dalamnya. Tentu juga kalau kebetulan itu memang di akhir asesmen ataupun penilaian semester misalnya bahwa ada kenaikan kelas, kita memang harus rapatkan dan disitulah kita mengambil keputusan. Dan manakala memang keputusan itu merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan, dan itu memang tentu itu juga dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan yang ada. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang memang kita dahulukan di luar, walaupun kadang-kadang memang keputusan yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan itu tentu tidak maksimal. Tapi paling tidak sekali lagi memang berdasarkan apa yang kita ambil itu adalah nilai kemanusiaan yang kita utamakan. Itu Bapak. Terima kasih ya Bi, tadi udah jawab pertanyaan saya lewat wawancara yang eksklusif ini, saya pikir. Mungkin pastinya saya mengganggu pekerjaan sampean. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan pengalaman yang sampean share ke saya tadi barusan bisa bermanfaat buat orang-orang yang nanti bisa mengakses apa yang sudah saya sampaikan, yang saya tanyakan tadi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu untuk Mister. Terima kasih banyak ya. Oke. Tak permisi dulu. Ya, mari. Selamat siang, Bi. Ya, selamat siang Mister. Selamat kepada Bapak Susanto SPD yang tahun 2024 ini sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Siti Mataram. Sukses untuk Mister, mudah-mudahan kedepannya bisa membawa kemajuan untuk sekolah kita khususnya, dan anak-anak yang kita sayangi selalu maju. Semangat!
pagi dan salam bahagia. Sekarang saya berada di SMK Pangudi Luhur Seperti Mataram. Dan hari ini saya mau ngapain? Kita ikutin. Hai Bu Santi. Selamat datang, Mister. Gimana kabarnya? Monggo, kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Hendrawati SPDI, Kepala Sekolah SMK Pangudi Luhur Seperti Mataram. Dari masa jabatan periode 2019 sampai 2024, kemudian diberi amanah lagi dari 2024 sampai 2029. Mohon doanya kepada semuanya agar saya bisa melaksanakan amanah tersebut. Dalam saya mengambil kebijakan, semua saya harus menerima pendapat orang lain, saran orang lain. Itulah namanya nanti seorang pemimpin, jangan bersifat egois. Tanamkan ilmu padi, di mana semakin berusi, kita semakin merunduk. Bos, silakan. Iya, terima kasih loh, aku udah dikasih waktu. Siap. Yang penting sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini dari kantor apa dari rumah, Mister? Saya dari sekolahan Bu, kebetulan. Ini tak taruh dulu barang-barangnya. Oke, silakan. Oke. Dingin AC-nya enak. Alhamdulillah. Ya, beginilah fasilitas di ruangannya. Mudah-mudahan bisa nyaman untuk kita berkomunikasi. Iya, siap. Sebelumnya saya terima kasih loh Bu Santi, saya udah dikasih kesempatan ke SMK Pangudi Luhur ini. Tempatnya nyaman banget. Sama-sama, mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Tapi ngomong-ngomong nyaman, sebagai kepala sekolah di sini, Bu Santi pernah nggak sih merasakan berkenaan dengan mengambil keputusan? Apa ya? Bahasanya itu kan ada masalah yang harus diputuskan dan keputusan itu Bu Santi pernah buat galau tidak? Pernah, Mister, itu terkait dengan siswa saya, dengan tenaga pendidik saya, karena kan memang kita namanya pemimpin, jadi untuk mengatasi permasalahan ya kita sempat sih sampai kepikiran dibawa ke rumah. Harusnya hal tersebut kan nggak boleh, kita harus bisa membagi antara pekerjaan rumah dan pekerjaan di sekolah. Itu mungkin apa ya, dilema sekali Bu ya. Karena ini berkenaan dengan relate dengan pertanyaan saya ini, Bu Santi. Bu Santi sebagai pimpinan di sini, bagaimana sih selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan dilema etika dan juga ujukan moral, gitu? Baik, Mister, untuk anak-anak ya, saya berikan penjelasan. Ketika anak-anak mempunyai masalah etika, yang memang sekarang kita sedang beri motivasi ke anak-anak, karena memang di SMK itu, Mister, ketika mereka selesai, mereka harus siap kerja, ya siap kuliah, ya siap berwirausaha. Ketika mereka di perusahaan, hal yang paling pokok memang etika. Itulah yang sekarang memang kami tanamkan, bagaimana moral, karakter, dan akhlak mereka itu terbentuk dari dini sehingga mereka ketika selesai dari sekolah bisa diterapkan di mana nanti mereka berada, contoh ya di perusahaan atau di lingkungan mereka untuk bekerja. Kalau misalnya ada dua hal yang sama-sama benar menurut Bu Santi, itu gimana? Jadi ada sebuah kasus dari segi misalnya kasus tadi siswa atau guru, dua-duanya itu benar, gimana cara ngambil keputusannya itu biasanya? Kalau benar, menurut saya ya tetap saya musyawarahkan, yang pertama dipanggil. Oh gitu. Dipanggil anaknya, sehingga diberi penjelasan kepada mereka yang tujuannya kita ada komunikasi.
Ketika anak-anak sudah diberi komunikasi, diberi pengarahan, mudah-mudahan mereka mau melaksanakan apa yang menjadi keinginan yang pertama ya dari sekolah. Karena terkait dengan etika itu memang sudah ada di aturan dan tata tertib. Apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka, memang di tahun dulu itu baru tahun ini yang deal dan resmi dari SK pemerintah untuk melaksanakan kurikulum. Oh gitu. Jadi baru tahun ini ya, jadi sedikit ada kendala. Nah mungkin dalam mengambil keputusan yang dijalankan, jadi bagaimana ya Bu Santi itu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, itu terutama pada kasus-kasus yang seperti dua arah tadi, yang satu benar, yang satu salah. Di sini saya tidak bekerja sendiri karena di sini ada pertama guru, kedua wali kelas, ketiga BK, berikutnya ke wakil kesiswaan. Jadi ketika anak ada yang punya masalah, kita memang dari informasi memang dari bawah, sehingga ketika sampai di atas informasi itu memang benar-benar untuk diselesaikan. Tidak kok saya mengolah mentah-mentah, ini saya langsung ambil keputusan, tidak, tetap saya sharing dari bawah, dari informasi untuk kebenarannya. Jadi prosedurnya mulai dari yang bagaimana Bu? Prosedurnya atau langkah-langkahnya biasanya Bu Santi itu yang dilakukan sebagai pimpinan itu gimana? Ketika anak ada yang bermasalah, kita untuk mengambil keputusan. Tadi ada yang salah, ada yang benar. Kita memang dari informasi, kita panggil murid atau teman terdekatnya. Setelah itu kita panggil bapak ibu guru pembimbingnya. Kita gali informasi seperti itu. Ketika belum deal atau belum clear, belum mencapai titik masalahnya, kita bisa ketemu ke wali kelas. Sampai wali kelas masalah itu belum clear, kita tahap lagi ke guru BK. BK nanti akan mencari informasi, menggali informasi, dan umpama itu belum mencapai keputusan ke wali kelas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan baru naik ke atas. Itu tahapan yang kami lakukan untuk bagaimana suatu keputusan yang memang benar-benar itu harus ada pilihan, kita memang cari informasi dari bawah. Jadi artinya ada langkah-langkah ya Bu ya, langkah pertama, dua, ketiga. Ya. Kalau yang selama ini Ibu lakukan, apakah selalu pada finishing yang bijaksana atau Ibu juga ada toleransi atau ada yang dipertimbangkan biasanya apa? Tetap ada bijaksana, nanti kasih yang intinya nanti kita tetap mengasih pengarahan, kemudian bimbingan kepada anak yang memang mereka kurang etikanya, mungkin moralnya yang masih di bawah, itu memang perlu bimbingan seperti itu. Berkenaan dengan pertanyaan berikutnya ini Bu Santi, tentunya hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, efektif yang paling utama itu yaitu komunikasi dengan semua pihak. Kemudian ketika komunikasi akan ada jalan keluarnya. Ketika jalan keluar itu belum terselesaikan juga, mungkin ada peringatan kembali tahap keduanya. Ketika peringatan tahap kedua anak belum bisa menyelesaikan masalahnya, kita memanggil wali kelas, BK sampai ke wakil kesiswaan itu untuk menyelesaikan bagaimana untuk memutuskan anak tersebut, bagaimana tindakan dan kebijakan yang pas untuk diberikan kepada anak yang memang benar etikanya kurang pas. Iya sih Bu, berkenaan dengan pengalaman itu memang perlu banget sih untuk mengambil keputusan. Kemudian Bu, sedangkan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang paling utama, kita akan merasa bersalah ketika
setelah kita beri pembinaan, kita beri pengarahan, anak tidak ada perubahan. Itu yang sangat mengecewakan. Tetapi ketika anak dan orang tua ada motivasi untuk berubah, itulah yang menjadi hal luar biasa bagi sekolah. Jadi gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini berkenaan dengan tadi kan ada kasus-kasus ataupun ada masalah-masalah. Apakah ibu juga memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan sebuah kasus, terutama kasus dilema etika ini? Kemudian apakah juga ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin malah memiliki sebuah jadwal yang penyelesaiannya itu baik bentuk maupun prosedur seperti apa yang dilakukan? Oke, untuk jadwal itu tidak kami agendakan, tetapi ketika ada suatu kejadian itu langsung kami tindak. Untuk pertama, kami panggil anaknya. Ketika anak masih berbelit, kita tindak lanjut panggilan orang tua untuk sama-sama bisa membimbing. Ketika di rumah itu kewajiban orang tua, karena etika juga lebih banyak mereka di rumah, tetapi tetap sekolahan memantau. Ketika ada kejadian seperti itu, tetap kita bina, kita bimbing terlebih dahulu sejauh mana ada perubahan anak tersebut. Ketika mereka memang sudah nampak berubah, berarti sudah ada perkembangan yang baik untuk anak tersebut. Sehingga memang untuk ada jadwal atau seperti apa, ketika anak itu tidak mampu kami selesaikan untuk perubahan etika mereka, tetap kami bertahap untuk menyelesaikan dan dibantu dengan orang tua. Kalau misalnya kasusnya terlalu rumit gitu Bu? Kasus terlalu rumit. Contoh ini memang sekarang memang masih ada etika itu memang seperti mereka video porno seperti itu ya, tetap kami selesaikan, enggak memang sekali selesai Mister. Itu kami tahap maksudnya gitu ya. seperti apa? Kita tetap proses, mungkin hari ini selesaikan dengan guru yang mungkin tadi melihat videonya, kemudian kita panggil BK, selesaikan terlebih dahulu seperti itu, kemudian besoknya atau 2 atau 3 hari kita panggil orang tuanya untuk ke sekolah seperti itu. Sampai pada pengambilan keputusan. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya ini Bu, berkenaan dengan tentunya tidak mungkin dalam sebuah kasus itu tidak melibatkan orang banyak, apalagi kan yang berkasus itu biasanya tidak langsung kepada kepala sekolah. Apakah apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti tersebut? Banyak Mister, itu karena memang kami semua dalam pengawasan, kami libatkan semua. Maksudnya seperti ini, ketika salah satu guru yang menemukan masalah punya kasus seperti itu, memang kita harus cepat tanggap. Bapak Ibu guru kemudian disosialisasi, diberi pengarahan agar anak-anak tidak berkelakuan seperti itu. Kemudian untuk yang lebih lagi, kita tetap berkomunikasi dengan paling jelas dan guru BK itu yang paling utama, sehingga kita sampai detail istilahnya tahu permasalahan sebenarnya itu seperti apa. Sehingga ketika mengambil keputusan si A, si B atau si C ini yang bersalah dan untuk memperbaiki itu kita akan mudah dan cepat untuk mengambil tindakan dan keputusan. Jadi artinya ada seseorang lah dan juga ada yang kolaborasi lah ya bahasanya gitu ya. Ya. Masih ada bantuan orang lain. Iya betul sekali. Kita udah ke pertanyaan terakhir nih, Bu Santi. Ya. Pertanyaan yang terakhir ini dari semua kasus yang tadi sempat buat galau juga ya. Dari semua kasus dilema etika, kesesuaian, kepegawaian juga tadi. Pertanyaannya, adakah dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin apa sih pembelajaran yang Ibu bisa petik
atau Ibu dapatkan sebagai sebuah pengalaman dalam mengambil keputusan? Bagi pribadi saya itu paling utama karena apa? Kita tidak bisa untuk mengambil keputusan ketika di organisasi dengan keputusan kita pribadi. Kita harus mendengarkan alasan anak-anak, kemudian orang tua, kemudian ada pendapat dari Bapak Ibu guru, itulah yang nantinya akan dijadikan suatu keputusan dan kebijakan di sekolah. Seperti itu. Jadi saya sudah si A keputusan saya tidak seperti itu, tapi tetap kita harus ada diskusi untuk memutuskan suatu masalah. Seperti itu. Berarti Ibu nilai mendengarnya sampai mendengarkan semua pihak sampai akhirnya berkeputusan. Oke, saya rasa itu sih Bu. Jadi saya juga banyak belajar nih berkenaan dengan mengambil keputusan. Nanti sepertinya wawancara saya ini sudah selesai. Mungkin ada pesan-pesan buat saya ini sebagai guru yang nantinya pasti akan bertemu dengan masalah, gimana memutuskan, itu gimana pesan? Pesan sedikit, kita itu tidak sendiri, kita itu bermasyarakat dan bersosial. Kita dengarkan aspirasi dari teman-teman kita untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Dan hilangkan rasa itu, karena dengan itu akan banyak dikurangi, kurang banyak teman, juga tidak disenangi oleh orang lain. Seperti itu, Mister. Jadi kita tetap rendah hati, walaupun kita setinggi lagi, tetap kita punya adab seperti itu. Insya Allah yang terbaik itu kita. Iya. Terima kasih Bu, saya jadi ingat-ingat kata rendah hati, nggak boleh egois, dan juga bisa bekerja sama dengan semua orang. Bu Santi, terima kasih banyak ya. Sepertinya saya harus pamit dulu, gitu. Saya mau siap-siap nih kalau gitu. Terima kasih Mister. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk Mister dan bagi saya terutama untuk menambahkan pengalaman tentang bagaimana cara kita bersikap dewasa untuk mengambil suatu keputusan. Terima kasih Mister, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya yang justru berterima kasih banyak ya Bu Santi. Siap. Pamit dulu ya. Siap. Selamat Hati-hati bertugas, ya. Bu. Terima kasih banyak. Siap. Demikianlah wawancara saya ke ketiga kepala sekolah dan berikut ini hasil checklist refleksi wawancara saya. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang sudah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu terwujudnya tugas yang sangat menantang ini. Saya, Susanto, CGP Angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Seputi Mataram, Lampung Tengah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.